Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan tentang quality control dan quality assurance pada pesawat Cobalt 60. Tetapi sebelum masuk ke dalam presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Next slide. Yang pertama ada Marcelino, kemudian ada Kadek Dwi Chandra, ada Isabel, ada Hanifa, Anggreni Ningsi, ada Anja, ada Yul Putra Aliani, dan saya sendiri, Divya. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Next slide. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, yaitu pesawat teleterapi Cobalt 60, di mana pesawat teleterapi Cobalt 60 adalah instrumen radioterapi yang digunakan untuk mematikan sel tumor maupun kanker pada pasien. Quality assurance atau QA dan quality control atau QC diperlukan untuk menjamin kualitas dari instrumen Cobalt. Quality assurance diperlukan untuk menjamin mutu, prosedur atau tindakan medis dan proteksi radiasi. Quality control diperlukan untuk memonitor performa kinerja alat dan kesesuaian alat dengan standar yang berlaku. Next slide, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa program quality assurance dan quality control penting dalam penggunaan pesawat teleterapi Cobalt 60? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan QA dan QC dapat menjamin keamanan dan efektivitas terapi menggunakan Cobalt 60? Yang terakhir yaitu apa peran kalibrasi harian, mingguan, dan bulanan dalam menjaga kualitas dan keselamatan penggunaan Cobalt 60. Baik, selanjutnya dasar hukum dan regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pemion. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang perizinan pemanfaatan tentang nuklir. Yang terakhir, ada Surat Keputusan Kepala Bapeten Nomor 1 KA Bapeten 599 tentang ketentuan keselamatan kerja dengan radiasi. Selanjutnya, pelaksanaan PJKIR. PJKIR atau Program Jaminan Kualitas Instalasi Radiologi adalah sistem terencana dan sistem untuk menjamin akurasi dosis dan keselamatan bagi pasien, pekerja radiasi, masyarakat, dan lingkungan. Program ini harus mencakup seluruh siklus perencanaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, hingga dekomisioning. Selanjutnya, PJKIR atau Program Jaminan Kualitas Instalasi Radiologi wajib disetujui oleh Bapeten. Yang terakhir, PJKIR meliputi aspek klinis, aspek fisik, dan perencanaan dan pelaksanaan radioterapi. Baik, selanjutnya pengertian QA dan QC berdasarkan keputusan Kepala Bapeten nomor 21 bulan Desember tahun 2002 tentang program Quality QA. Merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemberian dosis radiasi dan arah penyinaran kepada pasien dilakukan secara tepat, efektif dalam menghancurkan sel tumor, namun tetap berada dalam batas aman bagi jaringan sehat di sekitarnya. Quality control atau kontrol mutu adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitor performa visual dan uji kinerja dari peralatan sehingga kualitas outputnya dapat dijamin. Selanjutnya, pentingnya program QA dan QC menjamin keamanan pasien, menjamin akurasi dosis radiasi, menjaga kualitas peralatan, mematuhi standar dan peraturan yang berlaku, meningkatkan kualitas pelayanan radioterapi.
Baik, selanjutnya ada kalibrasi QA dan QC Cobalt 60. Kalibrasi adalah proses pengujian dan penyesuaian alat untuk memastikan bahwa dosis radiasi yang dihasilkan sesuai dengan standar yang direncanakan. Dalam penggunaan Cobalt 60 untuk radioterapi, kalibrasi yang dilakukan secara berkala yaitu harian, mingguan, dan bulanan memiliki peran penting untuk menjaga keselamatan pasien dan kualitas terapi. Yang pertama dimulai dari kalibrasi harian atau daily test. Dilakukan setiap hari, dilakukan oleh radiografer atau fisikawan medis. Selanjutnya untuk mendeteksi penyimpangan dosis sejak dini, untuk mengurangi risiko kerusakan alat dan efek berlebih terhadap pasien. Yang berikutnya kalibrasi mingguan atau weekly test. Yang pertama untuk memeriksa parameter teknis seperti keselarasan medan radiasi, kesesuaian indikator SAD atau source axis distance, dan simetri dan keseragaman medan radiasi. Menjamin distribusi dosis radiasi sesuai rencana perawatan. Yang terakhir yaitu ada kalibrasi bulanan atau monthly test. Yang pertama untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja sistem meliputi keakuratan posisi alat, mekanisme pengaturan waktu penyinaran, verifikasi sistem kontrol, dosis otomatis. Yang terakhir mencegah kerusakan tersembunyi yang tidak terdeteksi secara harian atau mingguan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara pelaksanaan quality assurance atau QA pada pesawat Cobalt 60. Yang pertama yaitu pengujian harian atau daily test. Pengujian ini dilakukan setiap hari, biasanya pada pagi hari sebelum pemeriksaan radioterapi dilakukan. Hal ini bertujuan untuk pengecekan terhadap ruang pintu, seperti memeriksa sistem interlock itu berfungsi atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya radiasi yang keluar atau paparan radiasi yang tidak sengaja mengenai masyarakat ataupun radiografer itu sendiri. Yang kedua yaitu monitor radiasi ruangan. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa monitor radiasi menunjukkan tingkat radiasi yang sesuai dengan sumber saat aktif maupun non-aktif. Yang terakhir yaitu sistem audiovisual. Hal ini dilakukan untuk memeriksa fungsi kamera dan mikrofon. Pada pemeriksaan radioterapi sendiri, fungsi kamera dan mikrofon itu sangat mempengaruhi terhadap pasien yang berada dalam ruangan, karena pasien itu akan berada sendiri dalam ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu pemeriksaan mekanis. Pemeriksaan yang pertama yaitu laser penunjuk. Dengan pemeriksaan harian yaitu memastikan laser sejajar dengan pusat medan radiasi dengan toleransi kurang lebih 2 mm. Selanjutnya yaitu indikator jarak. Memverifikasi bahwa indikator jarak menunjukkan jarak yang benar antara sumber dan permukaan pasien atau objek yang akan diperiksa dengan toleransi 2 mm. Selanjutnya pemeriksaan dosimetri, yaitu konsistensi output. Di sini menggunakan alat ukur dosis atau ion chamber untuk memastikan output radiasi konsisten dengan nilai referensi yang ditunjukkan dari alat. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini dan juga menjamin pasien menerima dosis yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh alat dan tepat setiap harinya. Jika terdapat perbedaan antara output yang dikeluarkan dari hari sebelumnya dan hari setelahnya, terapi bisa ditunda dan juga alat akan diperiksa lebih lanjut untuk mencegah kesalahan pemberian dosis. Berikutnya yaitu pengujian mingguan atau weekly test. Kalibrasi mingguan ini memiliki fungsi untuk memeriksa banyak parameter seperti keselarasan medan radiasi, kesesuaian indikator source axis distance, dan
simetri dan keseragaman medan radiasi. Pengujiannya itu yang pertama pemeriksaan posisi sumber. Pertama, memastikan sumber berada pada posisi yang benar saat aktif maupun nonaktif. Yang kedua, kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Di sini verifikasi medan cahaya harus sesuai dengan medan radiasi dengan toleransi kurang lebih 3 mm. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh radiografer itu sendiri dan juga bisa dibantu oleh fisikawan medis. Baik, masuk ke moduli buat pengujian bulanan. Dilakukan setiap bulan untuk evaluasi lebih mendalam terhadap parameter media mekanis dan dosimetri. Berarti parameter mekanisme dan dosimetri yang keluar dari alat ini akan dipantau setiap bulannya. Yang pertama, ada konsistensi output atau keluaran. Ukur output radiasi dan bandingkan dengan nilai referensi dengan toleransi kurang lebih 2%. Yang selanjutnya adalah kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Verifikasi bahwa medan cahaya sesuai dengan medan radiasi dengan toleransi 2 mm. Uji ini seperti dilakukan pada uji KCTA pada berkas cahaya pada kolektor, dilakukan sama juga dengan pesawat Cobalt D60. Setelah itu, indikator ukuran medan. Periksa bahwa indikator ukuran medan menunjukkan nilai yang benar dengan toleransi kurang lebih 2 mm. Selanjutnya ada indikator sudut gantry dan kolektor. Pastikan indikator sudut menunjukkan nilai yang benar dengan toleransi kurang lebih 1 derajat. Setelah itu ada crosshair atau pusat silang yang verifikasi bahwa pusat silang sejajar dengan medan radiasi dengan toleransi kurang lebih 1 mm. Penguncian wedge dan tray. Pastikan wedge dan tray terkunci dengan aman dan berfungsi dengan baik. Setelah itu ada saklar darurat atau emergency off. Uji fungsi saklar darurat untuk memastikan dapat menghentikan radiasi dengan segera. Yang berarti saklar darurat ini digunakan pada kondisi emergensi, seperti jika output radiasi yang dikeluarkan terlalu lebih atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur. Setelah itu ada interlock wedge. Periksa bahwa interlock wedge berfungsi dengan baik untuk mencegah kesalahan penggunaan. Setelah itu ada pengujian tahunan. Untuk pengujian tahunan sendiri atau annual QA ini biasanya dilakukan oleh fisikawan medis. Dilakukan setiap tahun dalam jangka waktu 1 kali 12 bulan. Dilakukan ini untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap semua aspek sistem. Yang pertama, konsistensi dari output itu sendiri. Ukur output radiasi dan bandingkan dengan nilai referensi dengan toleransi sama kurang lebih 12%. Ketergantungan output terhadap ukuran medan. Verifikasi bahwa output tetap konsisten untuk berbagai ukuran medan dengan toleransi kurang lebih 2%. Setelah itu, parameter dosimetri sumbu tengah. Periksa parameter seperti PDB, TAR, dan TPR dengan toleransi kurang lebih 12%. Faktor transmisi aksesoris standar. Setelah itu, uji faktor transmisi untuk semua aksesoris standar dengan toleransi kurang lebih 2%. Faktor transmisi weight. Periksa faktor transmisi weight dengan toleransi 2%. Linearisasi kesalahan timer. Uji linearitas dan kesalahan timer dengan toleransi 1%. Setelah itu, konsistensi output terhadap sudut gantry. Verifikasi bahwa output tetap konsisten untuk berbagai sudut gantry dengan toleransi 2%. Setelah itu ada keseragaman berkas sudut gantry. Periksa keseragaman berkas radiasi untuk berbagai sudut gantry dengan toleransi kurang lebih 3%. Interlock keselamatan. Ikuti prosedur pabrikan untuk memeriksa semua interlock keselamatan. Berarti ini interlock keselamatan ini biasanya disebutkan di dalam vendor atau oleh orang-orang atau oleh perusahaan yang mewadai pesawat Cobalt 60 ini. Setelah itu, isostat dan rotasi kolimator, gantry, dan meja. Verifikasi bahwa meja kolimator, gantry, dan meja berada dalam diameter isosenter kurang lebih 2 mm. Setelah itu, konsistensi sumbu kolimator, gantry, dan meja dengan isosenter. Pastikan bahwa sumbu kolimator, gantry, meja bertepatan dengan isosenter dalam diameter kurang lebih 2 mm. Terus setelah itu konsistensi isosenter. Setelah itu ada konsistensi isosenter radiasi.
dan mekanis. Verifikasi bahwa isosenter, radiasi, dan mekanis bertepatan dalam diameter kurang lebih 2 mm. Baik, saya akan menjelaskan mengenai acceptance test, yaitu merupakan bagian utama dari program QA radioterapi khususnya pada kobalt. Tujuan dari acceptance test ini untuk memastikan spesifikasi alat sesuai dengan pembelian dan memastikan lingkungan sekitar bebas dari bahaya radiasi bagi tenaga medis dan pasien. Dalam pengujian ini dilakukan di hadapan vendor dan fisikawan medis. Acceptance test dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada safety check, seperti door interlock, warning lights, survei radiasi, dan lain-lain. Yang kedua ada mechanical check, ada rotasi kolimator, kesesuaian cahaya, dan radiasi. Yang ketiga ada dosimetry measurements, yaitu pengecekan pada energi foton dan energi elektron serta keseragaman kedua energi tersebut. Kemudian ini adalah peralatan yang digunakan pada pengujian penerimaan kobalt 60. Yang pertama ada radiation survey, yaitu yang pertama ada Geiger counter, ada large volume ionization chamber survey meter, ada neutron survey meter yang digunakan bila unit beroperasi di atas 10 mega electron volt. Yang kedua ada peralatan dosimetri ionometrik, detektor dosimetri seperti film radiokromik dan diode. Yang terakhir ada phantom seperti radiation field analyzer dan water phantom, kemudian ada phantom plastik. Ini merupakan gambar dari peralatan yang digunakan dalam acceptance test. Yang pertama ada ionization chambers, ada proportional counter, ada Geiger-Müller. Kemudian yang di tengah ada neutron survey meter yang digunakan bila pengoperasian kobalt 60 melebihi 10 mega electron volt. Yang ketiga ada dosimetri ionometrik. Setelah itu ada water phantom atau radiation field analyzer dan plastic phantom. Jadi baik, kita masuk di program QA/QC Kobalt 60. Ya, berikut adalah sampel yang kita gunakan, yaitu sampel Quality Assurance program for a Cobalt 60 unit. Berikut tabel sampelnya. Berikut pembagian tugas radiografer dan fisikawan medis. Prosedur QA. Pemeriksaan interlock monitor audiovisual itu dilakukan oleh radiografer, tidak dilakukan oleh fisikawan medis. Yang kedua ada laser alignment. Itu dilakukan oleh radiografer. Tugas fisikawan medis cuma supervisi. Yang ketiga output konstansi bulanan tahunan, tidak dilakukan radiografer, dilakukan oleh fisikawan medis. Yang keempat phase indikator gantry kolimator, itu tidak dilakukan oleh radiografer tetapi dilakukan oleh fisikawan medis. Yang kelima adalah radiation coincidence, itu bisa bersama-sama lakukan, radiografer melakukan, fisikawan medis juga melakukan. Yang keenam ada isocenter rotation dosimetri sumbu, itu tidak dilakukan radiografer tetapi dilakukan oleh fisikawan medis. Yang ketujuh ada cek fungsi wedge emergency off, itu dilakukan oleh radiografer, dilakukan juga oleh fisikawan medis. Jadi mereka radiografer sama fisikawan medis bisa sama-sama melakukannya. Yang ke-8 ada uji parameter dosimetri, itu tidak dilakukan oleh radiografer tetapi dilakukan fisikawan medis. Yang terakhir ada analisis dan dokumentasi QA, itu tidak dilakukan radiografer tetapi dilakukan oleh fisikawan medis. Jadi baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan, program QC dan QA sangat penting dalam penggunaan kobalt 60 untuk memastikan dosis radiasi tepat, aman, dan efektif.
QA menjamin mutu prosedur, sementara QC memastikan kinerja alat tetap optimal melalui evaluasi rutin dan kalibrasi berkala. Keberhasilan program ini bergantung pada regulasi yang ketat dan peran aktif tenaga profesional, khususnya fisikawan medis, dalam pelaksanaan dan penguasaan mutu radioterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian selama presentasi tadi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.